Satu, saya masih belum pernah melihat ada clear yang seterang benderang ini tapi dipermasalahkan. Konsumen tidak akan spending karena mereka akan wait and see. Akibatnya apa? Uang itu tidak mengalir. Nah, jadi justru akan detrimental, berdampak parah terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau saya berusaha untuk memvonis orang tidak bersalah, untuk mengamankan pekerjaan saya, bagi saya itu sama dengan, ini agak keras nih Bang, sorry Bang ya, menyediakan bangkai atau mayat manusia untuk dikonsumsi oleh keluarga saya. Saya nggak mau seperti itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Soto gubrak. Soto gubrak ya. Jadi sobat RH sekalian, saya kedatangan tamu yang relevan dengan sidang Tom Lembong. Karena ada yang bilang sama saya, "Bang, tolong dong kupas sidang Tom Lembong." Nah, karena disuruh ngupas, maka saya pakai dua perspektif. Jadi saya tidak ngupas sendiri, ngupas dengan teman yang punya perspektif ekonomi dan faktual tentunya. Fit Adrison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik ya. Jadi Bro Fit Adrison, Anda pasti fit kan? Alhamdulillah, so far alhamdulillah. Jadi Fit itu fit, Adri itu satu, Son itu putra. Jadi putra nomor satu yang selalu fit. Padahal saya anak dua, nomor dua. Tapi bagi keluarga Anda tetap nomor satu ya kan? Amin. Gitu. Jadi sahabat sekalian, Bro Fit Adrison inilah yang merupakan salah satu ahli dalam sidang Tom Lembong. Jenenge ahli sebenarnya. Tapi kalau kita bikin ahli nanti orang bingung. Makanya judulnya tetap saksi ahli jadi ya. Beliau diajukan oleh pihak Tom Lembong. Tentu nanti bisa mengutarakan dan membuat skema persoalan yang sesungguhnya. Nah, saya barangkali nambahin dari perspektif hukum karena yang terbukti pasal 2 ternyata dibuktikan. Atau hanya difokuskan pada pasal 2 yang enggak lazim sesungguhnya. Jadi sahabat sekalian, awalnya saya mulai sedikit introduction-nya. Siap, Bang. Awalnya Tom Lembong ini dianggap korupsi merugikan keuangan negara itu dari kurang untungnya BUMN awalnya. Jadi waktu dia ditangkap dibilang harusnya yang mengimpor gula itu BUMN dan yang diimpor gula kristal putih GKP. Kalau yang mengimpor BUMN negeri gula kristal putih maka untung BUMN sekian. Nah, gitu. Tapi karena yang diimpor adalah GKM dan yang mengimpor adalah swasta, sementara BUMN dapat fee-nya doang. Waktu itu dapat fee itu cerita awalnya. Maka keuntungan BUMN cuma kecil. Nah, waktu itu saya ngitungnya kalau nggak salah cuma berapa miliar tuh keuntungan BUMN. Yang seharusnya katanya keuntungan BUMN itu ratusan miliar. Kalau seandainya. Saya bilang ini dari mana cara menghitung. Tapi belakangan ternyata yang dipersoalkan dua. Yaitu tarif atau bea impor atau pajak impor, nanti kita klarifikasi yang bersangkutan. Yang kedua adalah soal kelebihan bayar. Jadi dianggap bahwa ini melebihi dari harga dasar petani ya, harga HPP, patokan pembelian. Ya. Jadi HPP, jadi harga patokan pembelian. Yang seharusnya ya harga patokan pembelian ini cuma 8.900, kok dijual 9.000 kan begitu. Tapi ternyata pajak-pajaknya pun dihitung juga sebagai sebuah kerugian negara. Maka ketika dalam tuntutan jaksa kerugian negaranya kira-kira 500-an itu, dalam vonis akhirnya pajak impor atau biaya impor itu dihapuskan.
Dan satu-satunya kerugian negara itu adalah kelebihan bayar, ya. Dan kalau dihitung jumlahnya jadi cuma 194 miliar. Itu pun kalau nggak salah sudah termasuk PPN, dihitung juga sebagai kerugian negara. Nah, saya tidak tahu, silakan Mas Fit, bro Fit Adrison melakukan eksplorasi dari sisi manapun. Saya ingin mendengarkan dan biar Sobat RH sekalipun mendengarkan secara clear. Tapi yang jelas sebagaimana ketika saya ditanya wartawan, tidak ada bukti sedikit pun Tom Lembong terima aliran dana, dibuktikan oleh tuntutan Jaksa Agung dan juga vonis hakim. Ya. Plus barangkali ahli. Silakan, Bro. Terima kasih, Bang. Ya. Tapi sebelum mulai, daripada nanti channelnya Bang Refli ini dipermasalahkan, wah ini ahlinya ahli abal-abal gitu kan, nggak ada ijazahnya. Atau ahli-ahlian. Ahli-ahlian, saya bawa, saya siap. Silakan dilihat. Oh, kalau begini ini, oke. Itu udah lama ya. Oh, ini alamat di Atlanta ya? Itu alamat di Atlanta. Ini ada logo Georgia State di sana. Oke, Georgia State University. Ya. Di negara bagian Georgia ini ya? Georgia. University Plaza Atlanta, Atlanta, Georgia. Oh, Atlanta itu bukan negara bagian, kota ya? Kota. 30303 3083 untuk itu kode nah itu kode pos dari kampus saya. Graduate Office Fit Adrison. Orang berpikir ini orang luar negeri juga ini kan. 1123 Marsh Trail Circle. Nah itu alamat saya. NE ini kayaknya negara bagian ya. Northeast ya. Oke, Atlanta. GA ini Georgia ya. Betul. 30328. Kita buka. Silakan dibuka agak di sini, Bang. Kita unboxing, Bang. Unboxing. Oh ini. Ini ada betul, itu ada 2. Ijazah anak itu transkrip. Ya. Transkrip ke S2 sampai S3. S2 saya agak mirip-mirip saya. Kalau saya dari Notre Dame, begini juga dia. Betul. Jadi dia ini apa ini? Itu transkrip. Oh enggak, itu gambar penter. Jadi lambang dari universitas saya. Georgia State. Kalau saya itu Notre Dame dulu, lambangnya Fighting Irish. Oh gitu. Ya. Nah Fighting Irish. Itu transkrip yang gabung S2 sama S3. S2 IPK saya nggak tinggi, cuma 3,75. Oke. Ya. Ternyata Bro Adrison tahun 74 lah, November lagi ya. Tiba-tiba saya langsung minder. Keluar banget saya udah. Nah, S3-nya 3,54. Oke. Nah, ijazahnya ada di sana biar bisa dibuktikan bahwa saya memang ijazahnya di bawah belakang. Di dalam. Ada 2, S2 sama S3. Iya. Oke. Ijazahnya jadi bukan dari Pramuka ya, bukan dari Pramuka, bukan. Ini dari yang besar itu untuk S3. yang sengaja nggak saya laminating. Nih. Ya. Iya. Karena biasanya kita juga dikasihan beginian, jadi kita, ini dari S3. Ini Georgia State University ya. Oke. Saya ujiannya itu 2 Oktober 2007. Saya itu kayaknya pernah lewat sih dari negara bagian Georgia itu karena saya pernah keliling kan. Gitu. Nah, ini ya. Itu S3. Ya. Nah, kalau S2-nya yang sana. Georgia State University, to all persons to whom this writing may come greeting. Be it known that the president and faculty of this university, in recognition of the successful completion of the course of study prescribed by the faculty and by virtue of the authority granted by the board of regents of the university system of Georgia, have conferred upon Fit Adrison the degree of Doctor of Philosophy. Ya. PhD ya? Ya, betul. Gitu. Itu S3. Nah, S2 ada lagi. S2, S loronya iki. Ya, siap. S2. Jadi ada S2, ada S3. Oke. Itu Master of Art. Master of Art ya. Master di bidang seni rupa. Gitu. Oke ya. Tadi dokter di bidang filosofi, berarti setingkat Rocky Gerung ini. Oke ya, kita mulai Bang ya. Nah, silakan Bro. Saya sambil simpen-simpen Anda. Jadi mungkin sedikit klarifikasi bahwa betul saya yang dihadirkan oleh pihak Tom Lembong, tapi ketika saya melihat
bagaimana kasus ini berawal, justru saya yang menawarkan untuk membantu. I see. Karena saya tidak melihat ada case yang clear di sini. Okay. Nah, dan ternyata terbukti ketika saya membaca laporan hasil audit BPKP. Oke. Nah, itu yang buat saya kaget sama sekaligus miris. Oke. Miris karena apa yang diajarkan di dalam ilmu ekonomi, khususnya semester 1 itu udah rusak semua. Oke. Yaitu terkait dengan harga patokan petani. Ya. Jadi kan ada 2 sumber yang dituduhkan kepada Tom Lembong, yaitu adalah kelebihan bayar. Ya. Nah, kelebihan bayar itu dianggap merugikan keuangan negara. Ya. Itu karena BUMN itu membeli gula di atas HPP. Di atas HPP. Nah, perlu diketahui HPP ini adalah harga minimum pembelian dari pabrik gula dari petani tebu. Ya. Itu tujuannya adalah untuk menjamin petani tebu itu mendapatkan income yang cukup. Harga terbaik lah. Harga terbaik. Ya. Nah, jadi siap, makasih. Ya, nah jadi kalau di set itu 8.900 boleh di atas 8.900. Justru yang dilarang itu adalah di bawah itu nggak boleh. Nah, ketika ada pengolahan dari tebu menjadi gula, tentu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga kerja dan input-input yang lain. Nggak mungkin dong harus dijual dengan HPP juga, dengan harga pembelian dari petani, nggak mungkin ya. Jadi sudah pasti bahwa harga jual dari pabrik gula itu akan di atas HPP. Nah, begitu juga dengan GKM. Ketika GKM dibeli, tetap ada proses untuk mengubah menjadi GKP sehingga membutuhkan biaya. Masa ya orang tidak boleh mengcover biaya tersebut sehingga harus dijual dengan HPP. Nah, itu nggak masuk akal. Jadi itu ibaratnya yang HPP itu seperti upah minimum. Oke, UMR. UMR. Jadi yang dilarang itu adalah menggaji orang di bawah UMR. Nah, kalau seandainya saya kerja untuk Bang Refli, terus kemudian saya digaji alhamdulillah di atas UMR. Nah, dengan logika seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak ya kepada Tom Lembong, maka Bang Refli itu siap-siap untuk dituntut. Oke, tapi bukan tim, tapi Tom. Tadi agak tim. Tim penuntut untuk Tom Lembong. Tim Tom. Tim Tom gitu. Jadi Bang Refli bisa ditangkap gitu kan. Kan aneh tuh. Kocak gitu dan saya jujur agak miris sama sedih karena bahkan dalam persidangan itu saya berulang kali untuk mengatakan bahwa HPP itu bukan harga maksimum tapi adalah harga minimum. Yang mengikat ketika terjadi transaksi di pabrik gula dengan petani. Ketika sudah berubah menjadi GKP itu tidak mengikat lagi dan sangat wajar produsen pabrik gula itu membebankan biaya produksi plus profit margin sehingga biayanya lebih tinggi, harga jualnya lebih tinggi. Masa itu dianggap sebagai kerugian negara? Dan saya dengar katanya bahkan ada harga pembelian yang lebih tinggi dari 9.000. Ada. Oke. Nah, itu satu. Beberapa kali diutarakan, aduh, saya kayak nggaremin air laut, nggak ada efeknya. Oke. Itu dari kerugian yang pertama, tuduhan kerugian pertama. Tuduhan kerugian yang kedua itu adalah, harusnya mengimport GKP, bukan GKM. Nah, GKP itu karena barang jadi, maka tarifnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan GKM yang barang mentah. Sama seperti ketika kita mengimport mobil, maka mobil yang utuh, CBU, itu tarifnya pasti, tarif masuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita import komponennya. Nah, dalam perhitungan BPKP tetap aja mereka menggunakan harusnya pakai tarif GKP bukan GKM. Saya bingung
luar biasa kekacauan yang timbul ya, dan kesalahpahaman tersebut ya benar-benar beyond repair. Kalau saya di kampus ngomong itu udah beyond repair. Nah jadi mereka mengatakan bahwa harusnya itu tarifnya saya lupa 790 ya per kilogram untuk GKP. Sementara untuk GKM itu 550 ya. Soal angka kita kita pakai reserve ya. Jadi, betul. Jadi nanti dicek. Pokoknya lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi ya. Jadi yang diimport itulah GKM, tapi mau dikenakan tarif GKP nggak masuk akal. Di dalam proses importasi ya, yang dikatakan melanggar itu cuma 2 Bang. Yaitu adalah misklasifikasi atau underreporting. Misklasifikasi, saya mengimport barang A ya, tapi saya mereport barang B. Nah, itu misklasifikasi. Kenapa saya mereport barang B? Karena tarif untuk B lebih rendah. Ya. Itu misklasifikasi. Kalau under invoicing, saya mengimport 10M, saya laporkan 5M. Biar kewajiban saya itu lebih rendah. Untuk kasus gula sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Sangat gampang bagi petugas bea cukai untuk membedakan mana GKM, mana GKP. Ya. Terus karena ini barangnya kelihatan dan uniform ya, bukan bervariasi. Setelah itu harga referensinya itu jelas di pasar dunia. Jadi insentif orang untuk melaporkan yang lebih rendah itu kecil. Nah, jadi sangat tidak masuk akal jika logika ini dipenuhi ya. Untung tidak dipenuhi oleh jaksa ya, Bang ya. Maka implikasinya jika ini dipenuhi, maka bukan oleh jaksa, oleh hakim. Maaf. Ya, terima kasih. Saya udah bingung soal ada 33 itu, susah untuk ngelihat logika berpikirnya seperti apa. Jadi oleh hakim itu kan ditolak, tapi oleh BPKP tetap, oleh jaksa tetap, walaupun dikasih tahu berulang kali. Jika logika BPKP sama. Maaf, saya koreksi. Auditor BPKP ya. Auditor BPKP dan tim JPU itu diterima, maka implikasinya bahaya. Kita tutup seluruh industri di Indonesia. Karena faktanya tarif bea masuk untuk barang jadi lebih tinggi dibandingkan dan dengan itu yang dianggap sebagai menguntungkan, atau sebaliknya kalau barang tidak jadi merugikan. Jadi kalau tarifnya tinggi ya, maka itu menguntungkan. Tarifnya rendah merugikan. Ya, karena kan dihitung dari tarif yang tinggi tadi. Iya, nah kalau itu ada orang yang iseng tuh. Kita menurunkan tarif untuk tarif bea masuk untuk Amerika. Wah, bisa dituntut tuh. Ya. Karena merugikan keuangan negara itu. Iya. Bahaya tuh kan. Gitu, Bang. Oke, menarik ya. Sampai saya kemudian bercanda nih. Ini Erick Thohir sebentar lagi dituntut merugikan keuangan negara karena mengangkat wakil-wakil menteri menjadi komisaris. Yang menurut MK itu inkonstitusional. Dan pertimbangan hukum MK itu sudah sejak tahun 2020 sesungguhnya. Cuman memang tidak masuk dalam amar putusan karena bukan itu yang, kalau nggak salah bukan itu yang diminta, atau legal standing yang mengajukan ditolak. Tapi esensinya benar, karena yang berikut ini tahun 2025 ini meninggal pemohonnya. Tapi esensinya diterima sebenarnya. Iya. Aneh juga. Boleh saya masuk ke sana, Bang? Boleh. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana ada lagi nggak soal gula ini dulu sebentar? Ya itu aja sih yang paling mendasar karena ada lagi satu lagi. Maaf. Ada klaim bahwa stok gula itu cukup. Tidak pernah, Bang. Tidak pernah. Dalam sejarah kita nggak pernah gula itu stoknya cukup ya. Saya mengambil data dari BPS, yaitu Statistik Tebu Indonesia. Dan saya mengambil dari beberapa tahun, dan dari yang saya ambil itu kalau nggak salah dia bisa mencapai sampai tahun 2008. Kalau nggak salah ya. Nah, sampai tahun 2008 itu saya melihat kita selalu mengimport. Simply karena kekurangan produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sebagai gambaran, puncak produksi itu terjadi di tahun 2012. Di tahun 2012 saja kita masih tetap import. Itu artinya produksi kita memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Padahal sehingga 2012 itu sudah puncak produksi.
Ya. Itu pun masih impor. Itu masih impor. Ya. Nah, setelah 2012 itu produksi mengalami penurunan. Tentunya dengan penurunan produksi, sementara kebutuhan tetap, kebutuhan impor akan meningkat. Dan faktanya seperti yang saya sampaikan di persidangan, impor gula memang mengalami peningkatan. Nah, memang tidak ada fakta yang mengatakan bahwa stok gula kita mencukupi. Nah, ada klaim ya bahwa stok gula awal tahun 2016 sekitar 800.000. Itu dikatakan sebagai stok gula mencukupi. Itu salah total. Salah totalnya kenapa? Karena stok gula ya di awal 2016 itu sebetulnya adalah selisih dari produksi ditambah import dikurangi konsumsi. Jadi karena produksinya sekian, kurang dari konsumsi diimport, ya. Terus kemudian ada sisanya. Nah, sisanya bagus nggak kita punya sisa? Bagus. Itu seperti tabungan untuk jaga-jaga. Nah, pas pada saat 2016 itu stoknya sekitar 800.000 ton. Ya, dan setahu saya musim giling tebu di Indonesia itu jatuhnya sekitar bulan Mei atau Juni. Konsumsi kita per bulan itu 250.000 per ton per bulan. Artinya jika kita tidak melakukan import, maka dalam 3,5 bulan alias pertengahan April itu udah habis stok gulanya, Bang. Jadi saya garis bawahi. Mengimpor gula itu ada dua kemungkinan. Stok dalam negeri actualnya memang kurang dari kebutuhan, atau dia diperlukan untuk menyangga stok selama berapa bulan, begitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau seandainya tidak dilakukan importasi, maka by April pertengahan itu kita udah habis. Harga pasti melonjak. Nah, ketika melonjak, maka kita harus import untuk stabilisasi. Jadi ketika dan itu kadang-kadang nggak gampang juga. Nggak gampang karena spesifikasi untuk GKP di Indonesia itu tidak tersedia sulit untuk ditemukan di pasar internasional. Jadi yang dilakukan oleh Tom Lembong itu adalah kebijakan antisipasi. Ingat 2015-2016 itu ada, saya lupa El Nino atau El Nino ya? El Nino. Jadi El Nino itu bisa berpotensi mengakibatkan penundaan panen dan penurunan hasil panen, hasil tebu. Nah, jadi urgensi untuk melakukan import itu semakin tinggi. Jadi beberapa kesalahan pertama yang fatal adalah mengatakan bahwa stok gula itu memenuhi. Totally salah. Kalau seandainya yang ada dalam dakwaan jaksa tersebut dibenarkan, maka ya saya bercandanya kayak gini, dibubarkan tuh BPS karena memberikan data yang tidak benar. Data paslu. Oke, nah yang kedua masalah yang HPP tadi, kelebihan pembayaran. Yang ketiga adalah kekurangan bea masuk dan PDRI. Jadi itu yang terjadi di gula. Nah, saya masuk lagi terkait dengan yang BUMN tadi. Jangan dulu. Belum. Jangan dulu. Siap. Kita tahan dulu. Ini ada berita Tom Lembong resmi ajukan banding. Alhamdulillah. Ini respons Kejagung. Ini berita hari ini kalau nggak salah ya. Oh, berita kemarin ini. Hari ini atau kemarin ini? Nanti. Nah, kita bacakan sedikit biar ada update buat Sobat RH ya. Liputan6.com Jakarta, terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong resmi mengajukan langkah hukum banding vonis 4 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim terkait kasus korupsi importasi gula Kementerian Perdagangan Kemendak. Jadi hari ini kita resmi menyatakan mengajukan. Nanti keluar akta banding tutur kuasa hukum Tom Lembong Zaid Musafi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa. Berarti kemarin ya. Terkait hal itu Kejagung pun menyatakan turut mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Tom Lembong. Pura-pura ini. Memang sengaja gitu. Terus sama-sama banding ya. Ini biar lama nih prosesnya nih. Jadi satu banding, satunya banding. Artinya terhadap banding Tom Lembong nanti Kejaksaan Agung bikin memori banding. Terhadap banding dari jaksa
Tom Lembong bikin memori banding. Jadi akan ada 2 akta banding, ya kan? Dan akan ada 2 memori banding. Nah, itu lebih lama prosesnya nanti. Iya. Tapi Tom Lembong tetap ditahan, kasihan kan. Pertama ya, kami menghargai menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa. Itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna di Kejagung. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya, dan saya pastikan, karena saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Saya pastikan, ungkapnya ya. Jadi seolah-olah kejaksaan ini dizalimi, ya kan? Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terkait kasus korupsi impor gula Kementerian Perdagangan Kemendak. Usai persidangan, mantan Menteri Perdagangan itu menyatakan tidak ada mens rea atau niat jahat dari hasil putusan hakim. Nah, kita bahas mens rea. Hukum ya. Ya. Jadi, bro, kalau kita lihat pasal 2 ya, kita buka dulu biar persis ya, Undang-Undang 3199, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi pasal 2. Jadi, yang paling lucunya adalah apa? Dia Nah, pasal 2-nya ya, kita bacakan dulu pasal 2-nya. Sebelum kita yang lucu tadi, lupa saya apa yang lucunya. Oke, pasal 2. Jadi yang dituntut itu pasal 2 dan pasal 3. Tapi rupanya ketika tuntutan pasal 2 saja. Yang didakwa pasal 2 dan pasal 3. Tapi ketika banyak sih ada pasal penyertaan dan lain sebagainya. Tapi pada saat tuntutan kayaknya pasal 2 saja yang digunakan, ya. Kita harus disclaimer juga, kita tidak baca dan tidak mengikuti sidang hari ke hari kan, tetapi highlight sidang kita paham lah. Nah, ini pasal 2 ini bunyinya, setiap orang yang secara melawan hukum, ya, aduh ini payah nih, tanggung banget ininya, pergeseran ini, saya harus buka yang lain. Ya. Jadi pergeseran ininya agak susah, kita cari yang dari sumber, nah ini sumber lain yang lebih reliable ya membukanya. Oke, nah ini, jadi pasal 3, Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi, kok ini ketikannya atau suatu korporasi misalnya, atau ini ya, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, nanti tampilkan aja, tapi yang benar ya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kalau sebagai ekonom paham nggak maksud pasal ini? Ada yang ya minimum 4 tahun ada targetnya, terus tapi maksimum 20 tahun. 20 tahun, tapi ada kata-kata seumur hidup juga. Itu bingung saya. Itu. Oke. Jadi dalam hukum itu ada 3 jenis hukuman. Ya. Ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup, dan ada hukuman yang berdurasi. Nah, kalau yang berdurasi itu maksimal 20 tahun. Oke. Yang berdurasi. Makanya nggak ada 25, 30 itu lebih dari, nggak ada orang ada dihukum 25 tahun tuh nggak ada. Ya. Cuman hukuman seumur hidup, hukuman mati atau maksimal 20 tahun. Ya. Nah, tetapi kalau dulu KUHP zaman Belanda itu hanya menstate atau menyatakan hukuman maksimal. Misalnya, wah selama-lamanya 20 tahun penjara. Ya. Tapi undang-undang terbaru ini, nggak bisa dong kalau begitu. Karena kalau dia cuma pakai maksimal, minimalnya bisa 0 atau 2 hari doang. Ya. Karena itu dikasih minimalnya. Minimal dan maksimum. Ya, jadi minimum dan maksimum. Maksimum 20 tahun karena yang berdurasi. Minimumnya 4 tahun. Nah, ketika teman nanya saya, ketika hakim menjelaskan unsur-unsur di pasal 2 tersebut, saya kan nggak enak bilang gimana hasilnya. Gini, di pasal 2 itu saya bilang hukuman minimumnya 4 tahun, itu aja saya bilang. Ya. Jadi saya udah tahu. Iya. Minimal 4 tahun. Waktu kita sholat. Iya. Gitu. Bang Refli ngomong kayak gitu waktu kita setelah sholat. Tapi ya, sebelumnya saya ditanya juga sama kiri kanannya. Jadi saya bilang, gimana itu
memang minimumnya ya 4 tahun. Iya. Jadi kalau minimumnya 4 tahun, maka kalau dia dituntut 7 tahun, maka 2/3 minimal 2/3 kan? 2/3-nya itu ya sudah terlewati. Iya. Kan kalau 7 tahun setengahnya kan 3,5. Kalau ya 2/3-nya lebih lah dari 4,5 tahun kan? Kurang dari 4,5 tahun. Jadi udah lebih dari 2/3. Jadi dianggap hukumannya sudah proper dari tuntutan. Oke. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah yang saya lihat unsur melawan hukumnya itu rata-rata melawan peraturan presiden sama peraturan pemerintah. Kalau peraturan itu enggak ya, sama peraturan menteri. Di Indonesia peraturan yang ada sanksi pidananya itu cuma undang-undang sama perda. Perda pun maksimum 6 bulan cuma. Betul. Gitu. Dia boleh lebih dari maksimum 6 bulan asal dia merefer undang-undang. Ya, jadi dia merefer undang-undang. Tapi kalau yang namanya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri itu nggak ada sanksi pidananya. Jadi kalau misalnya peraturan-peraturan itu terlanggar asal tidak dengan niat jahat, kan ada unsur lain kan? Dan tidak iya, itu sanksi administratif aja. Misalnya dipecat, ya kan? Kalau merugikan keuangan negara, kembalikan. Kan begitu. Nah, itu satu unsur melawan hukumnya. Lalu yang bikin saya tadi ketawa, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Memperkaya diri sendiri nggak terbukti. Oh, dia memperkaya orang lain ya, atau korporasi kan ada orang lain atau korporasi. Ini Tom Lembong ini saya bilang sinterklas. Iya. Nggak mungkin orang korupsi itu untuk charity. Yaitu charity sama random, nggak dikenal orangnya, gitu kan? Untuk charity memperkaya orang lain, selalu ada niat untuk memperkaya diri sendiri atau minimal bolonya itu ya misalnya keluarganya, anaknya, istrinya, keponakannya, atau kalau dia korporasi yang terafiliasi dengan ini. Nah, itulah yang kemudian menggambarkan sebuah niat jahat. Jadi niat jahat itu bisa dilihat dari aliran dana sama kebijakan itu apakah menguntungkan dirinya atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya. Nah ini nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dan untuk private sector itu pun memang sangat-sangat wajar mereka untuk mendapatkan keuntungan. Satu hal yang belum saya sampaikan tadi Bang. Bahwa importasi gula ini untuk antisipasi itu berdasarkan fakta yang saya ikuti di persidangan memang tidak bisa dilakukan oleh BUMN. Ya. Artinya memerlukan partisipasi swasta. Ya mungkin modalnya kurang BUMN bisa jadi. Exactly. Nah, itu yang disampaikan pas pada saat di persidangan. Nah, ketika mereka sudah diminta, swastanya ya udah diminta untuk berpartisipasi. Terus kemudian dipidanakan ya. Terus saya nggak kebayang nanti dalam program-program yang lain itu swasta masih mau berpartisipasi apa enggak, karena pasti ada resiko mereka akan dikriminalisasi gitu. Ya kalau saya boleh menggunakan kata-kata kriminalisasi. Justru ini akan implikasinya akan luar biasa, karena kalau seandainya swasta itu tidak ikut serta, pemerintah harus mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Iya, dan belum budgetnya gila. Iya, dan belum tentu ada duit. Belum tentu. Apalagi kita krisis likuiditas. Iya. Nah, yang lucu lagi, saya kan ekonomi, ekonom itu kita ngambil kesimpulan itu berangkat dari hasil statistik, bukan anecdotal evidence. Di persidangan saya sudah mengatakan bahwa efek dari ada bukti empiris, statistik bahwa importasi gula itu berdampak terhadap penurunan ya harga gula, dan itu saya tampilkan ya. Nah, saya tidak menggunakan anecdotal evidence karena saya menggunakan data bulanan ya untuk harga gula dari seluruh daerah yang disurvei oleh BPS. Saya menggunakan data import dari Bea Cukai dan BPS juga, dan harga gula internasional, dan memang terbukti bahwa importasi itu bisa mengurangi atau menurunkan harga gula. So ketika dikatakan bahwa tidak ada buktinya
saya merasa gagal. Ya untung saja yang menuntut, pihak-pihak yang menuntut dan memvonis itu bukan mahasiswa saya. Kalau mahasiswa saya sebelum masuk kelas sudah saya keluarin tuh. Dan jangan-jangan itu mahasiswa ya orang-orang hukum juga. jadi sobat Eda sekalian, saya lanjutkan pembacaan pasal tadi ya. Nah, pasal tadi mengatakan yang dapat memberikan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang atau suatu korporasi. Jadi saya bilang sontoloyo, ada orang korupsi tidak memperkaya dirinya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masa dia sinterklas jadi charity? Nggak masuk akal. Nah, khusus untuk kasus Tom Lembong ini sudah. Jangankan Tom Lembong, pihak Tom Lembong, bahkan jaksa sendiri, hakim sendiri mengatakan Tom Lembong tidak terima duit, yang secara implisit mengatakan tidak ada mens rea-nya, tidak ada alirannya. Tapi dia tidak mengatakan itu kan? Iya. Tidak mengatakan itu karena kalau seandainya secara eksplisit, itu bebas. Jadi makanya saya tekankan juga kepada Ari Yusuf Amir bilang, nggak ada, hakim bilang nggak ada mens rea. Iya, tapi maksudnya hakim mengatakan bahwa tidak ada aliran dana itu beda. Nah, hakim pasti nggak mungkin, tetapi kita bisa tafsirkan. Bagaimana ada mens rea-nya kalau dia kemudian bisa terlihat tidak ada aliran dana sama sekali, dan tidak ada perusahaan atau orang yang terafiliasi dengannya yang sebagai pihak ketiga atau perusahaan atau korporasi tersebut. Nah, terakhir adalah yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, perekonomian negara nanti. Ya, nanti perekonomian negara silakan ditambahkan. Keuangan negara itu memang istilahnya adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Ya kan? Tetapi yang paling gampang adalah yang namanya uang negara, keuangan negara itu apa yang sudah di-keep oleh negara, yang sudah ada. Baik dia dalam APBN maupun yang non APBN. Karena uang negara bisa aja di non APBN. Nah, paling gampangnya bahasa pasarnya, kalau Anda merugikan keuangan, Anda ngentit. Ya kan? Ngentit baik uang, jasa maupun barang. Kan karena hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang. Kan? Anda ngentit. Tapi kalau yang namanya potensial loss, ya kan? Itu bukan kerugian negara. Makanya dalam putusan MK mengenai keuangan negara, kerugian negara, kerugian keuangan negara, merugikan keuangan negara, itu dibilang harus actual loss. Pasti dan nyata. Iya. Dan itu pun harus dihitung. Sekian, jelas. Bukan sesuatu yang kemudian hipotetikal. Tetapi dalam tanda kutip pinternya hakim, dia buang dalam tanda kutip ya. Dia buang yang impor itu yang dianggap sebagai potensial loss tadi. Dia cuma pakai yang lebih bayar tadi. Padahal kurang bayar. Lebih bayar kan? Nggak, kalau untuk yang kasus Tom Lembong kan kurang bayar. Lebih bayar. Nah, dia pakai yang lebih bayar. Padahal kalau seandainya kasusnya lebih bayar, ya kan tinggal balikin. Iya. Kalau dianggap lebih bayar. Tapi kan itu kan transaksi biasa itu. Iya. Lalu apa hubungannya sama Tom Lembong? Dan selain itu juga ada itu di dalam perhitungan itu sudah ada PPN yang dibayarkan gitu. Makanya nggak masuk akal. Dan gitu. PPN itu dihitung juga sebagai kerugian negara kalau nggak salah. Iya, kalau itu akhirnya jadi double counting gitu, ngaco gitu. Padahal kalau cuma 100 yang dianggap lebih bayar, maka 100 itu cuma dikalikan, kalau nggak salah angkanya menurut Ari Yusuf Amir itu cuma antara 19 ya 19,4 miliar saja. Kalau saya sih ngeliat lebih ke arah ini udah kesalahan fundamental yang menganggap HPP itu sebagai harga tertinggi. Ya. Padahal saya sih istighfar aja bang. Jadi maksud saya begini, seharusnya kerugian yang di state itu bukan 194 miliar, tapi 19,4 miliar. Karena 10%-nya itu kan PPN. Iya, kalau saya mau mengurangi kebodohan gitu bang ya. Mengurangi kebodohan. Masa PPN dihitung sebagai merugikan keuangan negara? Kan bayar PPN itu. Nah, jadi cuma 100 per kilogram. Jadi kalau cuma 19,4 miliar, kalau kita mau ngurangin kebodohan, ya kan? Atau bahasa lain, lebih bayar itu cuma 19,4 miliar, lebih bayar. Nah, tetapi tiba-tiba dianggap merugikan keuangan negara, ya itulah. Nah, jadi dari persidangan Tom Lembong ini memang sangat aneh sekali, apalagi kemudian ada dramanya. Nah, kita kan selalu bilang kalau begitu
ada dong pengawasan kejaksaan, komisi kejaksaan, ya kan? Ya. Saya tadi kasih yang dari Ges Khalifa. Coba kita dengarkan orang komisi kejaksaan yang dibentak oleh Ges Khalifa karena ngomong tidak berdasarkan data. Dan memang gini, kita ini kan kesel sama Kompolnas, Komjak, disuruh ngawasi kejaksaan malah jadi jubir-jubir mereka. Ya. Nah coba dengarkan. Justru mungkin itu adalah kerugian negara. Bahwa ada pelanggaran terhadap Permendak, lalu kemudian itu diusut. Setelah Tom Lembong, impornya masih makin kita tinggi. tunggu dan dalam komentar saya yang terakhir setelah putusan itu kita minta tolong dong menteri yang setelahnya yang kan itu masuknya jelas bahwa tidak ada rakortas, terus kemudian tidak ada petunjuk dari Kementerian Perindustrian. Mohon maaf ya, bisa nggak Anda bicara tidak ngarang? Di mana nggak? Saya mau mengajukan pertanyaan Bentar, begini. saya mau tanya dulu. Iya, saya menjawabnya dengan bertanya boleh. Ya, sekarang Pak saya Gesi? tanya dulu. Iya, Pak Gesi yang saya hormati. Ya saya bisa sebentar, saya menjawab mau dengan tanya dengan. pertanyaan. Saya kan belum ngomong dari tadi. Iya. Lah emang belum dikasih. Saya mau tanya dengan Anda. Nanti saya berikan Pak. Tadi kan ditanya sama dia pasalnya. Ngarang yang mana Ya, maksudnya? bunyinya apa Anda nggak jawab? Ada. saya Sebelumnya tahu. pernyataannya begini. Tidak ada rapat koordinasi. Iya, itu di Betul. pasal 3. Tidak ada rapat koordinasi. Tidak rapat koordinasi. Anda datang kemari bawa data. Bawa ada. Oke, benar. Baca yang keras. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ini tanggal 28 Desember 2015. Agenda lanjut pembahasan ketersediaan pangan, beras, kedelai, gula, jagung, dan daging sapi. Pimpinan rapat Menko Perekonomian. Di dalamnya ada masalah gula. Gimana? Di dalamnya termasuk soal gula. Ini Oke. rapat koordinasi. Ada soal gula. Perumbulok segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) terkait impor gula. Oke, cukup. Lain kali kalau bicara di depan publik kayak gini pakai data lah. Bosan saya kalau dengerin orang ngarang. Apa yang mau sampaikan situ? Artinya ada rapat koordinasi. Artinya dia ngarang itu bohong depan publik. Gitu loh. Ya, saya jawab boleh. Silakan. Oke. Nah, kalau pada Bulog dan PPI betul itu. Ini rapat koordinasi. Iya. Kalau jadi kan ada 3 hal. Yang pertama adalah Tadi kan katanya nggak ada rapat koordinasi. Sekarang ngakuin ada rapat koordinasi. Tadi saya tanya dulu. begini, rakortas itu kan rangkaian. Jadi ada 21 PI. Mas retorika itu ajarin tuh ada saya bawa Ada aja saya 28 Malaysia asal, Pak. Iya. Baru LK1 tuh. Ada 28 Yang retorika PI, Pak. depan saya, Mas. Ada 28 persetujuan impor. Iya. Nah, 28 persetujuan impor. Yang lain ada yang di bagian rapat koordinasi itu, tapi yang 28 yang lain itu Anak ngeles lagi tuh. koordinasi. Oke. Artinya ada rapat koordinasi. Ada tidak rapat koordinasi juga yang 28 PI itu. Dan ada juga rapat koordinasi. Ya, yang ya saya sempat fokus pada yang 28 penunjukan impor Oke, itu. kita kembali satu lagi. Bahkan tidak hanya rapat koordinasi, bahkan pendapat hukum kejaksaan terhadap impor gula pun ada. Silakan, ada pendapat hukumnya. Kalau kita mau diskusi bawa data, bawa persiapan, bukan bawa narasi dan opini kosong. Oke. Apa kesimpulan di sini? Diberikan izinnya. Ya, saudara-saudara kita lanjutkan. Itu tadi. Jadi salah satunya adalah tidak ada rapat koordinasi. Begini, bro. Ini yang namanya kebijakan negara. Kalau seandainya anak buah itu miskoordinasi atau tidak mau koordinasi, maka itu kesalahan administratif. Ya. Pecat aja menterinya. Atau diperingatkan. Loh kok jadi pidana? Kecuali tadi dia punya niat jahat gitu loh. Setelah 9 tahun. Iya, setelah 9 tahun. Jadi ukuran kasus korupsi itu adalah niat jahat. Nah, niat jahat itu bisa terjelma di mana-mana. Tapi yang paling gampang lihat niat jahat itu adalah aliran dana. Kalau ada aliran dana ke dirinya atau pihak yang terafiliasi dengannya, nah itu pastikan ada niat jahat. Ya. Oh nggak mungkin saya cuma terima duit. Tetap aja ada niat jahatnya. Iya kan? Artinya paling tidak niat jahat itu baru timbul ketika dia terima duit. Ya. Kalau dia niat baik terus dia kembalikan uang tersebut. Betul. Oke. Nah, untuk Tom Lembong tidak ada itu. Oke, silakan Bro Fit. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh ini mas terkait dengan kerugian keuangan negara. Iya. Saya bercandanya kira-kira kayak gini. ASN itu kan dibayar oleh negara Iya. melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah kalau kualitas hasil audit seperti ini, terus kemudian tim JPU seperti ini, terus hakim vonisnya kita tahu seperti apa,
Ya kalau bercandaan saya sih ya satu-satunya kerugian keuangan negara ya mendidik mereka, menggaji mereka, menggaji dan mendidik mereka. Iya. Kan? Ada lagi kerugian keuangan negara adalah apa tadi saya ada? Tadi saya yang terkait dengan apa? Tadi kerugian keuangan negara itu kan nyata dan pasti. Iya. Senap perekonomian. Nah, kalau yang terkait dengan perekonomian itu benar-benar harus hati-hati. Iya. Ya. Kenapa itu? Itu dampak yang lebih makro ya. Dampak yang lebih makro. Nggak bisa spesifik. Nggak bisa spesifik. Dan kalau untuk yang kasus Tom Lembong ini, saya sendiri sudah menggunakan tabel input output ya yang dipublikasikan oleh BPS dan kebetulan itu dipublikasikan 2016. Artinya sama dengan kejadian atau waktu terkait dengan importasi gula. Jadi bukan hipotetikal. Nah, di tabel input output itu menunjukkan keterkaitan antara satu industri dengan industri yang lain. Jadi kita bisa menghitung kalau seandainya kita mengolah GKM menjadi GKP, berapa sih nilai tambah dan pajak yang bisa dihasilkan dari kegiatan tersebut. Nah itu karena itu terjadi di tahun yang sama ya dan publikasinya resmi, itu bukan hypothetical. Dari hitungan saya, maka nilai tambah dan pajak yang ditimbulkan akibat proses pengolahan GKM menjadi GKP itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ya dalam tanda kutip kerugian keuangan negara yang dituduhkan. Jadi benar-benar nggak masuk akal karena di satu sisi tidak ada kerugian keuangan negara, tapi di sisi yang lain faktanya ya dari data bukan hipotetikal itu proses importasi GKM dan diubah menjadi GKP itu menimbulkan aktivitas ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tuduhan ya kerugian keuangan negara. So ya begitulah ya. Oke, ini ada pernyataan dari Anies Baswedan. Coba kita dengarkan ya. Siap. Karena Anies ini jarang sekali memberikan sebuah statement atau pernyataan yang terkait dengan sebuah kasus. Biasanya dia sangat menghindari. Tapi untuk Tom Lembong kelihatannya dia tidak tahan untuk tidak bersuara. Ya. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan Anies Baswedan ini. Silakan. Saya sudah share ya. Yang jadi masalah adalah menariknya adalah kata KPK tidak ada katanya tersangka atau terpidana kasus korupsi yang begitu dihormati seperti Tom Lembong. Itu luar biasa. Tuh. Yang saya tahu juga mahasiswa itu sudah mau mengangkat kasus ini. Jadi tumben mahasiswa. Kenapa? Mahasiswa itu kasus ijazah palsu aja yang sudah nggak berani. Nggak bukan soal nggak berani ya. Kita nanti dia marah lagi ya. Tapi nggak diangkat sama mereka. Ya. Tapi ini kasus Tom Lembong, mereka mau ngangkatnya. Coba lihat ya. Padahal biasanya mahasiswa itu kalau untuk korupsi mereka itu keras suaranya. Iya, ini ya. BEM SI bakal gelar aksi serentak kritik kebijakan tarif impor hingga putusan kasus Tom Lembong. Gitu. Jadi luar biasa ketika mahasiswa ternyata mau mengkritik kasus Tom Lembong ini. Padahal mahasiswa biasanya paling alergi tuh. Iya. Dianggap wah ini bakal ditunggangi dan lain sebagainya. Bakal ditunggangi nanti dituduh mendukung koruptor gitu kan. Atau wah ini dari barisan kelompok sakit hati. Ya, BSH. Iya. Sudah tadi siap. Sudah. Ya, silakan. Yang membuat saya kecewa bahkan terkejut terguncang adalah bila seseorang seperti Tom Lembong saja yang selama hidupnya itu dikenal bersih, terbuka, sangat hati-hati dalam kebijakan dan proses pengadilannya disorot semua media, rekamannya ada semua, dilihat tanpa ada kendala akses. Itu bisa dihukum tanpa dasar yang kokoh. Betapa rawannya jutaan warga negara lain yang tidak punya nama besar, yang tidak punya sorotan media, yang tidak punya akses pembelaan.
Jadi kekecewaan ini bukan hanya soal keadilan untuk Tom Lembong, tapi ini seperti cermin bagi kita semua bahwa demokrasi tanpa akal sehat, hukum tanpa integritas hanya akan menyisakan rasa takut, bukan menghadirkan ketertiban. Dan dalam negara yang sedang kita bangun bersama, rasa takut itu bukan fondasi yang sehat. Keadilanlah seharusnya menjadi fondasi yang kokoh, yang sehat. Itulah sebabnya saya ungkapkan ini mengecewakan. Oke. Kalau dari apa yang Anda sampaikan ini, saya menyimpulkan, koreksi kalau saya salah, Anda menilai, Mas Anies, bahwa Tom Lembong itu dikriminalkan dengan paksaan alias kriminalisasi. Jadi begini, ketika begitu banyak pihak menyebut, maksud saya katakan ada unsur kriminalisasi, ini bukan tuduhan sembarangan ya. Yang saya maksud di sini adalah hukum itu digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hukum itu digunakan untuk menjebak seseorang yang dari awal tidak punya niat jahat. Dan kita tahu dalam hukum pidana unsur paling mendasar adalah adanya mens rea atau niat jahat. Nah, dalam perkara ini, bahkan dalam putusan hakim pun dikatakan tidak ditemukan mens rea dari Tom Lembong. Tidak ada motif memperkaya diri, tidak ada motif mencari keuntungan pribadi, tidak ada aliran dana, tidak ada hubungan bahkan dengan para pelaku usaha yang dituduhkan. Bahkan dia baru kenal orang-orang itu semua ketika proses pemeriksaan, proses pengadilan. Dan tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara. Terus pertanyaannya kemudian, lalu apa yang sebenarnya jadi kriminal? Tom Lembong. Ya, saudara sekalian, itu dari Anies Baswedan ya. Sengaja saya kutipkan karena jarang-jarang Anies mau diundang di acara seperti ini. Ya. Dan ketika dia memilih untuk Zoom pun sebenarnya dia tidak mau gabung di situ kan. Ya. Tapi dia menyampaikan sesuatu. Anies ini kalau kita pahami saudara sekalian bukan orang hukum. Dia S1-nya manajemen, UGM asli nih. Ya, UGM asli ya. Ya. Kemudian S2-nya kebijakan publik. Ya. S3-nya ilmu politik. Itu yang saya tahu. Dia ngambil tentang desentralisasi. Nah, dia saja yang bukan orang hukum aja paham betul. Nggak ada mens rea-nya, kriminalisasi, akses atas kekuasaan dan lain sebagainya. Silakan ditambahkan Bro Fit. Mungkin saya utarakan ketika saya ketemu dengan Tom Lembong di kejaksaan. Itu benar-benar menyentuh hati. Ya. Jadi ketika saya menawarkan diri dengan syarat yang sama yaitu pro bono, ya, akhirnya saya ingin ketemu dengan Tom Lembong untuk mendapatkan informasi gimana sih ya terkait dengan kasus gula ini. Terus saya tanyakan sejak kapan ditahan? Ya. Sejak 29 Oktober. Terus kita hitung udah 6 bulan lebih ya. Terus saya bilang saya geleng-geleng luar biasa Pak. Ya jujur pada saat itu saya mengatakan zalim. Ya. Terus kemudian ada satu hal yang benar-benar saya bisa pelajari, namun masih belum. Bukan namun. Kepleset biasa Bang. Dosen nggak apa-apa kepleset ya. Berarti saya bilang dikatakan yang penting saya koreksi. Iya, terima kasih. Dan itu yang saya bilang di sidang, akademisi boleh salah tapi nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Ya. Jadi banyak yang saya pelajari dari dia, khususnya tentang kesabaran. Ya, namun ya benar ya, udah benar ya. Namun saya masih belum bisa mengaplikasikannya itu seperti Tom Lembong. Ya pada saat itu dia mengatakan gini, mungkin ada di beberapa negara ada yang harus berkorban. Ya, dia menyatakan di Afrika Selatan ada Nelson Mandela dan dia menyebutkan ada beberapa contoh di negara yang lain. Sampai dia mengatakan mungkin untuk Indonesia saya. Oke. Ya, nah. Pesan Mas Anies itu kan sangat penting. Itu benar-benar menyentuh. Kenapa? Untuk seorang Tom Lembong saja seperti itu. Bagaimana rakyat biasa? Kalau rakyat biasa nggak punya akses kekuasaan, nggak punya akses pemberitaan dan lain sebagainya. Bayangkan yang sudah telanjang di depan mata, ibaratnya ini ada disorakin orang ketahuan maling, tetap aja nggak ngaku kayak. Jadi jaksa hakim itu ibarat begitu. Pak ini maling Pak. Enggak. Padahal udah dilihat semua orang. Nah ini sama aja, ini nggak adil, zalim. Kalau kemarin itu saya memberikan analogi gini Bang. Iya. Kasus Tom Lembong ini sederhana 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Tidak ada ini lagi, tidak ada tafsir lain. Gak ada tafsir lain. Exactly ya kan. Tapi pihak-pihak sana mengatakan adalah
2 kali 2 sama dengan 7. Oke, 7 tahun. Berulang kali. Dan kemudian 4,5 tahun ujungnya kan. Padahal 7 itu saya bikinnya sebelum ada putusan sebelum tuntutan loh. Ya karena itu ikonik kan. Ikonik. Presiden ke-7 dia. Orang kemudian bicara presiden ke-7. Ya. Karena Hasto juga 7 tahun. 7 tahun. Apakah akan diberikan message seperti itu? We don't know exactly. Tapi itulah. Ya itu 2 kali 2 sama dengan 7. Kita udah berusaha untuk ngasih tahu 2 kali 2 sama 4, tetap aja. Itu sama dengan waktu kecil SD nonton orang-orang di rumah sakit jiwa. Judulnya apa lupa saya kurang lebih. Yang main pada waktu itu kayaknya Prambors itu. Tapi bukan DKI itu ya, bukan Warkop. Zaman dulu yang Hey Patime, tahun jadi itu yang atau PSP gitu. PSP kayak PSP ya. PSP sama Prambors, PSP ya. Nah, ditanya berapa sekian sekali 2 kali 2 juga lah. Saya lupa berapa kali. 2 kali 2. 4 ada yang bilang sekian. Ada ditanya mantan koruptor yang gila. Kalau saya sih nggak peduli berapa, yang penting komisinya. Jadi nggak penting deh berapa 2 kali 2, yang penting komisinya katanya. Jadi Bro Fit tadi saya bikin polling, bukan polling-pollingan ya, polling sungguhan. Live ya? Iya live polling itu sudah diikuti 4.300 orang. Ya minimal lebih banyak lah daripada 1.200. 4.000, tapi biasanya yang ikut tuh sampai hampir 100, bahkan lebih dari 100.000. Ini kan baru 33 menit. Saya bilang, apa pendapat Anda mengenai vonis Tom Lembong? Saya kasih 3 kategori. Adil, tidak adil, tapi C zalim. Mayoritas zalim. Dan saya. Mayoritas zalim. Padahal ini bukan sebuah yang bagus, tapi saya sengaja. Biasanya kan satu positif, satu negatif. Ini saya sengaja 1 positif, 2 negatif. Maksud saya biar orang ngumpulnya enak tuh. Kelihatan. Ternyata adil lebih banyak misalnya. Ternyata enggak. Itu adilnya 4% cuma. Tidak adil tuh 15%. Zalimnya 81%. Jadi kalau seandainya ada 2 pilihan, adil tidak adil, saya pastikan di atas 90%. Karena kalau tidak adil dan zalim itu digabung, itu 96% jadinya. Coba bayangkan. Salah satu, coba kita bacakan komentar mereka ya mengenai ini. Saya berharap suatu hari nanti melihat Jokowi yang masuk BI. Itu aspirasi ya. Kita tidak mendoakannya, tapi tidak juga mencegahnya orang. Tidak adil, zalim dan biadab, ada yang bilang begitu. Percuma gaji hakim dinaikin sampai 280%, tapi zalim tidak bisa berlaku adil. Tom Lembong orang pintar, dikelilingi pula oleh orang yang pintar dan yakin pintar, ijazahnya asli. Oke. Tapi dibilangnya bukan Tom Lembong, tapi Tomat Lembong. Ya itu kadang-kadang typo langsung tomat gitu ya. Suka-suka geng keluarga Solo, next kalian menyusul. Luar biasa. Permainan politik seperti ini selalu berulang, mengorbankan lawan politik. Sungguh carut marut hukum di Indonesia saat ini, hakim dan aparat kejaksaan melakukan sidang atas dasar pesanan. Sungguh zolim sekali, yang bersangkutan melakukan pengadaan gula adalah seizin presiden. Logika penegak hukum di Konoha satu kata dalam tanda kutip bejat, ya kan? Nah, banyak sekali komentarnya, belum nggak bisa saya bacakan semua, apalagi kalau sudah sampai puluhan ribu atau ratusan ribu. Yang ingin saya katakan adalah sampai komika pun itu membuat semacam komika tentang Tom Lembong. Ya, saya nonton itu. Iya, saya belum sempat nonton, tapi saya baru baca judulnya. Dan bahkan seorang Mahfud MD pun mengatakan, kan jarang tuh Mahfud bisa bareng-bareng kita sama pendapatnya itu ya. Rangkaian kasus Tom Lembong, Mahfud MD sebut vonis hakim bercanda lucu, bayangkan. Gitu. Oke, Bro Fit, silakan Anda wrap up. Kalau misalnya kita masuk di penggalan komentar di videonya sendiri, biasanya pro dan kontranya lebih pada cebong kampret. Jadi kalau tadi kan masih ada pendapat-pendapat yang masuk akal ya. Tetapi ya it's okay lah. Jadi kita coba kita lihat, bacakan sedikit ya yang di live kita. Tadi bukan di live tapi yang di
di polling ya, komentar di polling itu. Kalau yang di live kita, ini oke, coba dari depan. Termul komentarnya gitu-gitu mulu. Dindo kerja keras, lurus, baik, malah dikentutin. Wah, apa lagi nih? Intel bermain-main dalam bermasalah, ya kan? Kalau hakim dan jaksa tidak bisa berbuat adil, sebaliknya dipecat saja, rugi-rugian bayar gaji mereka yang sumbernya di APBN. Ya. Sepertinya nggak ada juga nih yang ngatain Tom Lembong, karena kalau misalnya ada termul di sini kelihatan betul nih jangan-jangan mastermind-nya gitu ya dianggap kan. Impor gula yang dibayarkan tetap sumber daya alam paling banyaknya di zaman kekuasaan apapun. Kalau ada masalah berarti mereka mempermasalahkan sumber-sumber alam yang mereka kelola, jadinya lucu. Oke, silakan Bro Fit wrap up dan kemudian closing statement. Satu, saya masih belum pernah melihat ada clear yang seterang benderang ini tapi dipermasalahkan. Ibaratnya 2 kali 2 sama dengan 4 tapi dipaksakan sama dengan 7. Ya. Jadi logika saya nggak bisa nyampe dengan logika hakim, logika auditornya BPKP yang terlibat dengan logika JPU. Mungkin mereka terlampau pintar. Ya. Yang kedua, seperti Mas Anies bilang, untuk Tom Lembong saja bisa diperlakukan seperti ini. Bagaimana dengan masyarakat yang biasa? Ya, kita bisa membayangkan apa yang akan mereka hadapi untuk masyarakat yang biasa ini. Yang ketiga, nah ini akan kontradiksi dengan upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kenapa? Tidak seluruhnya bisa dihandle oleh pemerintah, butuh partisipasi swasta. Ketika swasta sudah membantu pemerintah dalam hal ini adalah importasi gula, terus saya katakan kriminalisasi, mereka kemungkinan besar tidak akan mau berpartisipasi untuk program penugasan apapun. Itu implikasinya ke anggaran lebih bahaya. Terakhir, satu hal yang memastikan pertumbuhan ekonomi itu tinggi dan sustainable itu adalah trust terhadap government. Ya, salah satunya itu adalah keadilan yang ditegakkan. Ketika masyarakat menganggap wah ini tidak adil, ya pemerintah itu tidak bisa dipercaya dalam tanda kutip ya. Ya pemerintah anggaplah trust kepada pemerintah itu kecil, maka investor nggak akan invest, uang nggak mengalir. Konsumen tidak akan spending karena mereka akan wait and see. Akibatnya apa? Uang itu tidak mengalir. Nah, jadi justru akan detrimental, berdampak parah terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. And finally closing, Bang. Mungkin ada yang mengatakan, saya hanya menjalankan tugas. Ya, kalau saya mungkin agak keras. Ketika saya di posisi menjalankan tugas, tapi saya tahu bahwa orang ini tidak bersalah, saya akan tetap menegakkan keadilan. Ya. Kenapa? Karena kalau saya berusaha untuk memvonis orang tidak bersalah, ya, untuk mengamankan pekerjaan saya, bagi saya itu sama dengan ini agak keras nih Bang, sorry Bang ya. Menyediakan bangkai atau mayat manusia untuk dikonsumsi oleh keluarga saya. Saya nggak mau seperti itu, Bang. Ya. Kita tidak mau menyediakan bangkai mayat manusia untuk dikonsumsi keluarga hanya karena kita takut kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan barangkali uang atau gaji Anda ya. Jadi jadilah orang yang adil. Makasih Mas Fit ya. Sama-sama Bang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Ada isu lain yang saya ingin klarifikasi juga. Mudah-mudahan ini dipahami oleh mereka yang mengikuti kasus Tom Lembong ini. Dan terakhir saya bacakan kembali posisi terakhir polling ya.
Posisi terakhir polling itu kalau tadi diikuti 4.300 ya, tadi 4.300 ya? Ya, 4.000-an. Sekarang 5.800 sudah yang ikuti. Apa pendapat Anda mengenai vonis Tom Lembong? Adil 4%, tidak adil 15%, zalim 81%. Udah converge. Jadi kalau begini biasanya sudah konstan dia, sudah konstan. Law of large number pakai statistik, statistik. Jadi biasanya angka inilah stabil. Karena kalau misalnya ini mau diintervensi, silahkan. Tapi Anda sediakan kira-kira puluhan ribu gadget. Gadgetnya dengan gadgetnya juga. Karena itu susah mengintervensi yang begini kan. Inilah pendapat hati nurani masyarakat paling tidak yang menonton RH Channel. Sering saya dikatakan begini, lah itu kan di RH Channel. Iya. Saya bilang ya silakan, Anda bikin di channel Anda. Iya, Jangan-jangan sama pendapatnya. Tapi dengan pertanyaannya sama yang tidak tricky, pertanyaan yang betul-betul jelas. Apa pendapat Anda mengenai vonis Tom Lembong? Adil, tidak adil, zalim. Jangan kemudian adil, sangat adil, luar biasa adil gitu ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadas.